Assalamualaikum, Ananda semua. Ketemu lagi bersama Ustazah Yulia. Baik Ananda semua, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya disehatkan ya. Ananda, hari ini insya Allah kita akan belajar iman kepada hari akhir. Ayo, siapa yang tahu rukun iman yang keberapa? Iman kepada hari akhir. Ada yang tahu tepuk rukun iman? Yuk kita nyanyikan dulu ya. Rukun iman ada 6. Satu kepada Allah, dua pada malaikat, tiga kepada kitab, Rasul, keempat, kelima hari kiamat, keenam kodo dan kodar. Nah, berarti hari akhir rukun iman ke berapa? Iya, betul, kelima. Nah, yuk Anak-anak semua kita bahas ya. Nah, apa itu hari kiamat? Anandaku, hari kiamat adalah peristiwa hancurnya alam semesta beserta isinya dan berakhirnya kehidupan di dunia. Ya, jadi pada hari itu semua hancur. Alam semesta hancur, bukan hanya satu wilayah, tapi seluruh wilayah. Ya, bahkan se-universe, seluruh alam semesta di langit dan di bumi, ya. Nah, anak-anakku, tapi tahukah Anda bahwa hari kiamat itu dibagi menjadi dua? Ada kiamat sugro atau kiamat kecil, ada kiamat kubro atau kiamat besar. Nah, sekarang Ustazah akan bahas apa itu kiamat sugro. Kiamat sugro adalah hancurnya alam di sekitar kita dan terjadi pada sebagian makhluk. Jadi contohnya adalah gunung meletus, tsunami, ya itu termasuk kiamat sugro atau kiamat kecil. Nah, bagaimana dengan kiamat kubro? Kiamat kubro adalah hancurnya alam semesta beserta isinya yang mematikan seluruh makhluk di dunia ini. Jadi, bukan hanya sebagian ya Nanda, seluruhnya juga akan meninggal. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Sesungguhnya setiap yang bernyawa pasti meninggal. Baik Anandaku, contoh kiamat sugro. Lihat, ada gempa bumi, gunung meletus, tsunami, banjir bandang, dan banyak lagi. Nah, sekarang kita bahas ya, tanda-tanda datangnya hari kiamat. Ya, banyak kemudian yang mengatakan, apa sih ciri-ciri tanda-tanda datangnya hari kiamat? Yang pertama nih, banyak para ulama muslim yang wafat. Ya, sekarang kita lihat. Ya, banyak para ulama muslim yang wafat. Ilmu agama dianggap tidak penting. Maksiat semakin terang-terangan dan kejahatan di muka bumi merajalela. Jadi banyak yang melakukan maksiat. Kita lihat di media sosial, di sekitar lingkungan kita, kadang ada yang melakukan maksiat tanpa merasa malu. Ya, naudzubillah, kita mudah-mudahan terhindar dari kejahatan manusia ya dan juga terhindar dari maksiat. Kemudian selanjutnya banyak laki-laki yang berperilaku menyerupai perempuan atau sebaliknya perempuan berperilaku seperti laki-laki. Apalagi berikutnya kelima, banyak peperangan dan kerusuhan di muka bumi ini, kadang memperebutkan wilayah, memperebutkan harta dan sebagainya. Berikutnya, minuman keras dan barang terlarang seperti narkoba bebas beredar sehingga menimbulkan tindakan kriminalitas yang merajalela. Nah, Ananda kita lihat ternyata banyak sekali ya kejahatan yang terjadi dan kemudian kriminalitas. Munculnya orang-orang yang mengaku sebagai nabi dan rasul ya. Waktu kemarin-kemarin tuh ada kriminalitas dan juga ada yang mengaku sebagai nabi dan rasul palsu ya. Nah, itu adalah tanda datangnya hari kiamat. Baik Anda semua, kita hikmah mempercayai hari kiamat. Pertama nih Ananda, ketika kita mempercayai dan beriman kepada hari kiamat, satu, bertambah yakin dengan kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala bahwa seluruh alam semesta dan isinya
diciptakan oleh Allah. Untuk apa? Untuk manusia semakin mendekatkan diri kepada Allah. Kedua, ketika kita mempercayai hari kiamat, bertambah semangat mengerjakan amal kebaikan ya. Jadi jangan lelah melaksanakan kebaikan. Kita bisa dengan hal yang kecil saja, bahkan dengan tabassumuka fi wajhi ahika sadaqah. Senyum di hadapan saudaramu juga kebaikan, yaitu berupa sedekah ya. Atau Ananda lihat ada sampah, dibuang langsung ke tempat sampah. Nah, itu excellent. Nah, apalagi ya, hikmah yang berikutnya adalah menghindari perbuatan yang dilarang oleh Allah seperti berkelahi. Ayo, di sini Ustazah yakin semuanya bisa menjaga diri dari perkelahian ya. Kemudian menghindari menggunakan obat terlarang, contoh narkoba ya, minum minuman keras, mencuri, memfitnah dan sebagainya. Itu adalah perbuatan yang dilarang Allah, maka kita harus menjauhinya ya. Nah, hikmah berikutnya, anandaku bersikap jujur, disiplin, bertanggung jawab dalam melakukan pekerjaan. Nah, ananda semua ketika ustadzahnya nih ngasih tugas, maka pasti ananda semua mengerjakan dengan disiplin, dengan tanggung jawab, dan juga bersikap jujur ketika ulangan tidak nyontek. Sesungguhnya Allah melihat ya. Kemudian, hikmah mempercayai hari kiamat selanjutnya selalu waspada dan menjaga lingkungan sekitar rumah atau sekolah ya. Jangan sampai kita membiarkan saja ya kendaraan disimpan tanpa dikunci stang atau bagaimana ya. Kita tetap harus waspada. Berikutnya apa nih? Hikmah ketika kita mempercayai hari kiamat, yaitu bahwa tidak menunda-nunda melakukan amal kebaikan. Contoh nih, melakukan sholat 5 waktu, tugas mengerjakan PR, dan sebagainya. Nah, Ananda semua sudah paham? Ya, mudah-mudahan kita semua bisa menjaga dan bisa menjadi orang yang bertakwa serta bisa menjadi orang yang semakin baik setiap harinya ya, dan bisa nanti di hari kiamat Allah selamatkan ya. Mungkin itu saja anandaku semua dari Ustazah. Insya Allah kita lanjutkan di sesi berikutnya. Semoga bermanfaat ya, dan kita semua Allah lindungi. Baik, itu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.